Yo, wah guys, kali ini kita bakalan ngelanjutin Liu Yi lagi, oke? By the way, maaf hari Senin kemarin saya nggak sempat upload karena ya saya ngambil istirahat sebentar. Soalnya saya ada kegiatan yang penting banget, jadi ya begitulah. Pokoknya maaf banget ya buat yang udah nunggu dan yang nunggu komik yang lain. Mohon bersabar sekali lagi ya. Jadi cukup aja bacotnya ini. Langsung aja yuk kita mulai. Cerita dibuka di zona kekacauan, lebih tepatnya di titik kumpul para anggota party. Lalu terlihatlah Liu Yi yang telah sampai di situ. Tapi ternyata sesaat dia sampai di situ, Weizi sudah memperhatikannya dengan mata yang penuh dengan keingintahuan. Weizi pun berdiri dan meminta perhatian dari semua anggota party agar mendengarkan beberapa hal yang akan dia katakan. Weizi memberitahu kalau zona kekacauan merupakan zona terlantar dan penuh dengan keanehan. Jadi, setelah masuk ke dalam, apapun yang terjadi, mereka harus menyelesaikannya dan tak panik karena itu. Para anggota pun tak masalah dengan itu dan langsung masuk ke dalam dungeon tersebut. Sementara itu, Liu lalu terus berpikir, di dalam dungeon ini dia mungkin akan kehilangan nyawanya dan tak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia pun tersenyum dan sadar bahwa sekarang ini dia hanya ketakutan saja. Di kehidupan yang dulu, Weizi merupakan salah satu top player dan sekarang dia mulai menyentuh tempat yang sama dengan Weizi yang merupakan player papan atas itu. Dan karena itu, mungkin itulah yang dikhawatirkannya. Tapi dia sadar dan menghilangkan kekhawatirannya itu. Dia sangat yakin kalau dia dapat melewati ini semua. Beberapa saat kemudian, setelah masuk ke dalam dungeon itu, mereka semua melihat beberapa ingatan yang memperlihatkan kekacauan dan kematian yang kemungkinan disebabkan oleh sebuah boneka. Mereka semua yang telah melihat ingatan itu lalu sadar kalau semua ini merupakan mekanisme dari dunia rahasia dan boneka itu merupakan kunci untuk menyelesaikan ini. Tapi dengan tiba-tiba, boneka itu lalu menghilang dalam sekejap mata. Lalu sebuah layar misi muncul di depan mereka semua yang bertuliskan petunjuk. Di antara inventory para player secara acak akan ditempati oleh boneka itu. Dan semua pemain ditugaskan untuk membunuh player yang memiliki boneka itu. Batas waktunya ialah 6 jam dari sekarang. Dan kalau tak dilakukan, maka misi dianggap gagal dan semua anggota pasti mati. Setelah membaca itu, Liu lalu sadar kalau misi ini dapat menyebabkan permusuhan di antara semua player. Dan dia akan mati jika boneka itu ada padanya. Tapi Liu tetap bersikap tenang agar dia tak dicurigai. Weizi lalu meminta perhatian mereka semua saat itu dan berkata bahwa mereka harus bekerja sama dan melewati fase kematian kali ini. Singkatnya ya meriksa siapa yang punya boneka itu dan dia harus dieliminasi gitu. Karena mendengar itu, semua perhatian lalu mengarah pada Weizi dan karena tak mau kehilangan kesempatan itu, dengan cepat Liu lalu memeriksa inventorinya. Dan seperti yang kita semua duga, boneka itu ternyata ada pada Liu Yi yang membuatnya kaget setengah mati. Tapi Liu Yi menenangkan dirinya dan berusaha mencari jalan keluar dari situasi saat ini. Dengan tiba-tiba, Weizi lalu berjalan ke arah Liu Yi dan bertanya kenapa Liu Yi belum mengakui perbuatannya. Karena mendengar itu, dia pun melihat ke arah semua anggota party saat itu juga. Sialan. Kupikir aku sudah masuk ke dalam jebakan mereka semua. Bukankah ini sudah jelas? Tujuan mereka mengundangku dengan tiba-tiba adalah untuk membunuhku. Karena kalian yang memintanya. Jangan salahkan aku bila aku membunuh kalian semua dan mendapatkan hadiah yang besar dari itu. Weizi lalu berkata kalau senyum Liu Yi sangat kasar, tapi sepertinya dia cukup menyukai Liu Yi. Dia lalu memerintahkan semua anggota partinya untuk segera mengeluarkan senjata. Oh iya, for your information, si Weizi ini salah satu heroin nanti ya. Anjir, spoiler.
Dafu lalu berkata agar membiarkan Liu Yi untuk menggunakan kekuatannya juga. Setelah itu, baru mereka bisa menghancurkannya sedikit demi sedikit. Wei yang mendengar itu lalu berkata kalau itu mungkin terlalu kejam dan dia takut melihat hal itu. Jadi, dia memohon agar mereka cepat mengakhirinya. Liu Yi lalu perlahan mengangkat pistol Qi miliknya dan menodongkan itu ke arah Wei saat itu juga. Wei lalu berkata kalau dia tak mengerti dengan pemikiran orang yang sebentar lagi akan mati. Sontak dia pun tertawa dengan tindakan yang dilakukan Liu Yi. Mereka semua pun ikut tertawa juga, dan mereka semua ini tertawa ngakak ngejek gitu loh. Sambil berkata kalau pistol itu tak mungkin akan mengenai kapten mereka yang berspesialisasi dalam kecepatan. Liu Yi kemudian tersenyum dan menembakkan pistol itu. Wei yang menyadari hal itu lalu langsung menghindari tembakannya, yang ternyata hanya sebuah tembakan kosong. Singkatnya si Liu Yi ini nggak nembak dan cuma ngeluarin suara dor gitu loh. Dia ngeprank lah pokoknya. Wei lalu kesal dengan tindakan Liu Yi dan langsung memerintahkan semua orang untuk menyerang Liu Yi saat itu juga. Tapi Liu Yi tersenyum dan langsung melepaskan skillnya yang membuat Dafu terikat dan seketika tak bisa bergerak, apalagi untuk menghindari peluru yang sudah ditembakkan oleh pistol Qi Liu Yi. Karena terkena serangan pistol Qi milik Liu Yi, Dafu pun langsung mokat seketika, yang membuat mereka semua kaget karena melihat itu. Ada dua situasi yang sangat ditakutkan Liu Yi. Yang pertama adalah Wei dan semua orang langsung menyerangnya. Dan yang kedua adalah dia tak tahu siapa saja player kuat di dalam party ini. Tapi yang dia paling takutkan adalah situasi kedua. Tapi karena kata-kata Wei tadi, dia sangat yakin kalau dalam party ini hanya dua orang saja yang bisa menyaingi kekuatannya secara langsung. Dan sekarang dia telah mengalahkan salah satu yang terkuat. Jadi dia akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Liu Yi lalu mengaku kalau dialah yang memiliki boneka itu. Dan karena ini peraturannya, mereka tak punya hak untuk balas dendam padanya nanti. Jadi Liu Yi menyuruh Wei untuk menjaga timnya dengan baik. Kalau tidak, mereka akan langsung mati. Wei yang mendengar itu lalu menyadari hal yang aneh dan menyuruh partinya agar tak bergerak. Karena semua ini adalah rencana Liu Yi. Tapi nampaknya itu sudah sangatlah terlambat. Karena tanpa sadar, anggota-anggota tim itu membuat kesalahan yang tentu saja disadari oleh Liu Yi saat itu juga, yaitu melindungi orang yang membawa kuncinya secara tak sadar. Dengan cepat, Liu Yi lalu menebas para kroco party dengan pedangnya dengan sangatlah mudah. Namun secara tiba-tiba, sesuatu yang cepat mengarah ke arahnya yang ternyata merupakan serangan cepat milik Wei Zi. Dan untung saja, itu dapat ditangkis oleh Liu Yi. Wei Zi kemudian menyadari kalau Liu Yi ternyata mengincar titel yang diincarnya juga. Dia pun berkata kalau ini mungkin bisa menguntungkannya juga atau bisa menguntungkan Wei Zi juga. Jadi, dia meminta Wei Zi untuk tetap tenang. Tapi Wei Zi tak mau mendengarkannya dan melepaskan skill miliknya yang membuat dia dapat menghilang dan menyerang target dengan tiba-tiba. Dan bahkan, skill ini dapat melakukan serangan combo pada target itu. Karena menerima serangan itu, dengan telak 75% darah milik Liu Yi pun terkuras. Tapi dengan skill cheatnya, semua darahnya yang hilang langsung dipulihkan sekejap mata. Setelah itu, Liu Yi lalu membalas serangan Wei Zi. Wei Zi kaget karena 9.000 damage tak langsung membunuh Liu Yi. Tapi dia berkata kalau itu tetap tak berguna karena dia yakin Liu Yi tak dapat menahan serangan terakhir miliknya. Tapi sayang sekali, itu tetap tak berguna karena dalam sekejap darah Liu Yi langsung pulih lagi kembali. Karena itu, Wei Zi pun kaget. Dia yakin kalau potion pemulih tak dapat menyembuhkan 19.000 damage yang diterima seseorang. Dan tak disangka, Wei Zi pun terkena serangan telak milik Liu Yi dalam sekejap mata. Ternyata, serangan Liu Yi tadi tak langsung membunuh Wei Zi saat itu juga, dan malah membuat dia bisa mengambil jarak. Karena keingintahuannya, Wei Zi lalu bertanya bagaimana bisa Liu Yi menahan 19.000 damage darinya.
Liu Yi lalu berkata kalau Wei Zi harus lebih memperhatikan equipment yang dia pakai dan juga titel miliknya saat ini. Wei Zi pun terdiam saat itu juga, tapi anehnya dia langsung tersenyum pada Liu Yi dan langsung mengakui kekalahannya dalam game kali ini. Wei Zi lalu berkata pada player di sampingnya untuk langsung membunuhnya saja dan memberikan kunci itu pada Liu Yi. Liu Yi yang kebingungan lalu bertanya maksud dari kata-kata Wei Zi. Tapi karena cooldown pistolnya yang sudah selesai, dia pun berencana untuk membunuh Wei Zi dengan pistolnya. Tapi dia heran dengan satu hal yang tiba-tiba langsung dilakukan mereka. Player tadi kemudian dengan cepat membunuh Wei Zi. Tapi bukan hanya Wei Zi, player itu lalu mati karena ya mungkin skill khusus milik Wei Zi bisa balikin damage loh. Wei Zi meninggalkan beberapa patah kata perpisahan untuk Liu Yi yang diakhiri oleh tawa jahat miliknya. Memang benar-benar psikopat nih cewek ini. Dan karena melihat kejadian itu, Liu Yi lalu terdiam sesaat dan langsung jatuh saat itu juga. Di sini, dia kebingungan kenapa hal ini bisa terjadi pada dirinya. Karena sudah tak tahu apa yang harus dia lakukan, dia pun berteriak karena memang dia sudah tak tahu bagaimana cara untuk keluar dari situasi yang sangat-sangat membingungkan ini. Teriakannya kemudian bergema di dalam dungeon yang sangat membingungkan ini. Tak berselang lama, akhirnya Liu Yi dapat menenangkan dirinya. Dia pun berdiri dan mengembalikan semangatnya lagi. Dia yakin pasti ada jalan keluar untuk dapat keluar dari dungeon ini. Karena belum ada pertanda kegagalan dari misi kali ini. Dan dia juga belum mati. Jadi entah bagaimana caranya, dia harus mencari jalan keluarnya. Setelah sekian lama mencari berbagai macam petunjuk, Liu Yi merasa ada sesuatu yang aneh di tempat sang boneka dipajang atau muncul tadi. Setelah dia naik ke atas, benar saja, Liu Yi lalu menemukan sebuah tulisan yang seperti diukir di samping tulisan boneka itu. Karena penasaran, dia pun mencoba memeriksa rahasia dari tulisan itu. Dan tak disangka-sangka, dia malah menekan sebuah tombol di dekat ukiran tulisan itu. Karena berhasil menemukan hal itu, Liu Yi lalu mendapatkan hadiah berupa 1000 poin. Dia heran, kenapa sistem memberikan poin yang sangat banyak ini padanya. By the way, poin ini tuh bisa digunain buat ningkatin stat skill dari pemain gitu loh. Sebelumnya, Liu Yi sudah mengumpulkan 1500 poin, dan itu semua telah dia gunakan untuk meningkatkan kemampuannya. Jadi, karena dia mendapatkan poin lagi, kenapa tidak gitu loh. Dia pun langsung meningkatkan avatar dan equipmentnya memakai poin tadi, tapi dia nggak langsung habisin ya. Setelah itu, secara tiba-tiba, sebuah cahaya terang lalu mendekap Liu Yi. Tak berselang lama, dia pun terbangun dengan keadaan sudah memakai sebuah jas lab. Dia juga nampak sedang berbicara dan berada di dalam sebuah lift dengan seseorang yang tak dikenal. Orang itu berbicara dengannya mengenai kemampuan komputasi yang kurang bisa dia mengerti. Tentu saja, Liu Yi juga tak mengerti dengan kata-kata orang ini, atau lebih tepatnya jika disebut NPC game kali ya. Kemudian muncullah 2 buah pilihan di depan Liu Yi yang bertuliskan mematakan orang yang mengikuti atau pemataan semua orang. Dia yang masih merasa bingung lalu berpikir sejenak. Dia yakin kalau kunci dari misi ini adalah semacam kekuatan komputasi yang dikatakan si NPC tadi. Dia bingung, itu sebenarnya untuk apa? Apakah untuk bertahan hidup ataukah untuk hal lainnya? Karena memikirkan itu, Liu Yi masih bingung harus membuat pilihan yang mana dan atau harus memilih pilihan yang mana. Dan setelah beberapa perkiraan, dia pun memilih pemataan semua orang. Dan dengan seketika, dia lalu kembali ke dungeon tadi, yang membuatnya sadar kalau pilihannya tadi kemungkinan besar salah. Setelah beberapa saat di situ, dia akhirnya tahu kalau untuk memasuki tempat itu diperlukan 1000 mana atau memasuki tempat lab tadi gitu loh. Sementara waktu 6 jam akan segera berlalu. Jadi dia hanya dapat menyelesaikan teka-teki tadi dalam 2 kali percobaan lagi. Setelah setengah jam, MP-nya lalu kembali pulih.
Sontak dia pun memasuki tempat itu sekali lagi untuk menentukan pilihannya. Liu Yi sangat bingung harus memilih pilihan yang mana. Apakah tetap pilihan pertamanya ataukah pilihan lainnya? Liu Yi lalu menyadari sesuatu setelah mengingat ukiran yang tadi dia baca. Dia yakin kalau dalam tes ini, kedua jawaban ini tak benar dan juga tak salah. Jadi jawabannya ada di player yang memilih jawaban itu. Karena dia sangat yakin dengan dirinya, dia pun tetap memilih pilihan pertamanya atau dia tetap konsisten gitu loh. Yaitu pemetaan semua orang. Dan dia pun kembali lagi ke dalam dungeon ini. Dan sekarang ini merupakan kesempatan terakhirnya. Apakah dia bisa menyelesaikan dungeon ini ataukah tidak? Setelah memulihkan mana miliknya, dia pun langsung kembali ke tempat tadi sekali lagi. Karena dia tetap pada pilihannya, dia pun tetap memilih pilihan pertamanya, yaitu pemetaan semua orang. Dan dengan tiba-tiba, dia pun kembali lagi ke dungeon itu. Tapi ada yang berbeda. Sebuah jalan terbuka di tempat si boneka itu berdiri. Dia pun sadar bahwa tunggu sabar. Dia pun sadar bahwa dalam teka-teki tadi bukan dua pilihan itu yang menentukan keberhasilan, melainkan seberapa tulus dan konsistennya kita untuk melakukan pekerjaan atau sesuatu yang kita yakini dan menjalaninya dengan sepenuh hati saja. Anjir, dalam kata-katanya bisa dicatat guys. Liu Yi lalu masuk ke dalam ruangan rahasia itu. Setelah berjalan begitu lama di lorong itu, dia pun sampai di penghujung lorong dan malah menemukan sebuah mayat di sana. Tiba-tiba, sebuah cahaya aneh lalu muncul darinya. Dan seberkas cahaya itu lalu masuk ke dalam mayat orang yang sudah meninggal itu. Sudah jadi tengkorak ya guys ya. Dan secara tiba-tiba, misi itu lalu selesai, yang langsung membuatnya bernafas lega. Dia pun menertawakan dirinya sendiri karena mungkin saja dia terlalu takut untuk menyelesaikan misi ini sendirian. Tapi karena dia menyadari sesuatu, dia pun langsung bersemangat karena pada akhirnya dia berhasil mengalahkan Wei Zi, sang pemain tingkat atas. Bersama dengan itu, ternyata Liu Yun dan Nian Shi juga telah berhasil dan mendapatkan key milik mereka. Lalu terlihat juga keadaan di checkpoint area itu. Dan nampaklah Wei Zi yang sangat kesal karena dia yakin bahwa dia telah kalah dari Liu Yi. Scene lalu berpindah pada pemimpin klan New Order. Dia mendapat pesan dari Wei Zi. Katanya kalau Liu Yi merupakan player key tipe support yang selama ini dicari oleh pemimpin klan. Ternyata si Wei Zi ini sudah tahu tentang tipe kekuatan milik Liu Yi. Sang ketua klan sekarang ini ternyata tengah membuat kesepakatan dengan salah satu player key bertipe support juga. Orang ini ternyata diminta untuk membantu penyelesaian dungeon wilderness area atau area yang dipenuhi monster di atas level 70. Orang ini lalu meminta bayaran $10.000 di tiap dungeon yang langsung disetujui oleh ketua klan tanpa banyak bacot. Setelah keluar dari dalam sana, orang yang bernama Wuji ini lalu merasa sangat kesal kalau ternyata bukan hanya dia player key bertipe support di dalam game ini, dan bahkan ada orang lain yang akan bekerja sama dengannya. Dia sangat kesal kalau ada kemungkinan rencananya mencapai posisi atas di klan New Order akan terhambat oleh orang itu. Cerita pun berlanjut di dunia nyata dan terlihatlah Liu Yi yang sedang kebingungan dengan maksud dari otoritas daya komputasi tadi. Dia tak yakin apakah itu berkaitan dengan senjata atau batas kekuatan atau memiliki arti khusus lainnya. Dia juga masih bertanya-tanya, apa yang akan terjadi jika daya komputasi ini mencapai 100%? Karena terlalu banyak pertanyaan dan juga dia sudah sangat bingung, Liu Yi lalu berniat untuk mandi saja dan menyegarkan dirinya sejenak. Pada saat dia membuka pintu dan berniat untuk mandi, dia lalu berpapasan dengan Nian Shi yang tampaknya baru selesai mandi. Nian Shi lalu melihat Liu Yi dan langsung menyapanya dengan senyum yang sangat manis. Anjir, bikin diabetes. Liu Yi lalu membalasnya dengan senyum ramahnya juga. Liu Yi lalu masuk ke kamar mandi dan berniat untuk segera mandi. Anjir, kuat imannya, mantap. Scene lalu berpindah lagi ke dunia Yuan, tepatnya di toko senjata. Lalu terlihatlah Liu Yi yang terlihat ingin membeli senjata.
Tapi dia nampak sedikit bingung, karena dalam 22 hari lagi, dunia Yuan akan menjadi nyata, dan hanya senjata yang bagus dapat menjaganya hingga mencapai level 60 dengan aman. Di sini ada dua cara untuk mendapatkan equipment yang bagus. Yang pertama, membuatnya dengan kristal dungeon, dan yang kedua, meningkatkan kualitas equipment tersebut dengan kristal dungeon. Saat ini, kristal dungeon miliknya adalah 11.021. Tapi saat ini, dia masih membutuhkan 3 equipment lagi, yaitu hiasan kepala, kalung, dan lencana. Saat ini dia membutuhkan 5.550 kristal lagi untuk meningkatkan semua equipmentnya ke level 40. Dan untuk meningkatkan ke level 60, dia memerlukan 16.129 kristal lagi. Mempertimbangkan semua ini, agar dia mencapai tujuannya, maka dia harus menyelesaikan 1 atau 2 dungeon hell condition lagi. Maksudnya, dungeon yang diselesain satu orang gitu loh. Tapi dia bingung, siapa yang harus dia targetkan lagi kali ini. Tak berselang lama, dia pun menerima sebuah pesan dari seseorang. Dia tentu saja sadar kalau terakhir kali dia mengalami sebuah masalah besar karena sebuah pesan yang dia terima. Karena dia tak peduli, dia pun membuka pesan yang ternyata berasal dari ketua klan New Order yang katanya ingin mengobrol sebentar dengannya. Di kehidupan yang dulu, dia sangat membenci klan New Order karena memperlakukan player biasa seperti sampah dan orang yang bukan player bahkan lebih buruk dari itu. Tapi, klan New Order merupakan salah satu klan terkuat di dunia dan yang mengendalikan Cina saat itu. Tapi sekarang, dia sudah bukan player lemah lagi. Dia pun langsung memulai chatting dengan ketua klan New Order. Seperti yang kita tahu, si ketua klan ini berniat untuk menyelesaikan dungeon di daerah kekacauan. Di daerah wilderness area. Dan dia pun menjelaskan semua rencananya pada Liu Yi. Tapi Liu Yi bertanya-tanya dengan rencana yang akan dijalankan ketua tim. Liu Yi lalu mengirim pesan pada ketua klan untuk memberinya sedikit waktu dulu untuk berpikir. Dia pun tak masalah dengan hal yang dikatakan oleh Liu Yi. Sambil memikirkan jawabannya, dia pun berniat untuk mengupgrade equipmentnya terlebih dahulu. Tak berselang lama, dia pun mengupgrade semua equipmentnya dan menambahkan beberapa equipment baru. Karena memakai equipment itu, semua statnya lalu naik dengan drastis. Dan bahkan karena pengaruh Qi-nya, dia mendapat sebuah boost stat untuk beberapa stat dan atribut miliknya. Dia yang melihat kekuatannya naik begitu jauh, lalu kaget karena efek dari boost itu yang sangat luar biasa. Tapi karena itu, dia lalu sadar kalau semua anggota partinya kali ini memiliki Qi dan pasti telah mendapatkan kemampuan boost yang sama dengan miliknya. Karena itu, dia pun berniat untuk ikut ke dalam raid ini. Setelah mengirimkan jawabannya kepada ketua klan lalu memberikan gaji $10.000 per dungeon yang akan membuatnya kaya, langsung kaya dia guys ya. Dia pun bertanya-tanya, sebenarnya apa pekerjaan ketua klan yang membuatnya sampai begitu kaya. Tapi karena Liu Yi cukup pintar, dia pun meminta bayarannya dibayar secara langsung di setiap dungeonnya. Singkatnya dibayar di muka lah. Ketua klan tak masalah dengan hal itu karena ya dia kaya gitu loh, cuma $10.000 apaan tuh. Setelah itu, Liu Yi langsung pergi ke tempat pertemuan itu. Tapi Liu Yi menyembunyikan kebanyakan equipment dan juga pistolnya agar dia tak terlalu diperhatikan. Lalu, sampailah Liu Yi di tempat pertemuan party raid itu. Setelah dia sampai di sana, dia lalu disapa oleh Wu Ji yang kita tahu sebagai orang yang sangat munafik guys ya. Ketua klan lalu meminta mereka berdua untuk menunjukkan skill-skill support mereka agar pada saat pertarungan nanti, anggota yang lain tak kebingungan dalam menerima buff dari mereka. Ketua klan kemudian menyuruh mereka untuk menyerangnya dengan kemampuan buff ataupun debuff milik mereka. Karena Liu yang bingung, Wu Ji mengatakan dia saja yang mulai terlebih dahulu dan Liu Yi bisa menyusul nanti. Wu Ji lalu menjelaskan tentang Qi miliknya, dimulai dari Qi perluasan jarak. Karena senjata Qi-nya adalah tinju, maka perluasan jaraknya hanya sekitar 1,5 meter saja.
dan itu juga merupakan kelemahan terbesar miliknya. Ketua klan lalu berkata kalau itu memang hal yang benar. Semakin jauh jarak serangannya, maka semakin kuat pula player itu. Liu Yi kaget karena mendengar perkataan ketua klan. Dia juga baru menyadari hal itu karena senjata kinya adalah pistol. Perluasan jarak yang dia punya adalah sekitar 100 sampai 200 meter. Dan itu berarti bahwa dia sangat-sangatlah kuat. Wuji kemudian menunjukkan skill-skillnya yang terdiri dari Ki Healing yang dapat menyembuhkan player, Ki Curse yang dapat menyebabkan banyak debuff diantaranya kebutaan, kelambatan, stun, dan yang lainnya. Juga, dia dapat menggunakan itu pada boss monster. Yang ketiga merupakan skill Silence. Skill ini merupakan skill CC yang dapat membatalkan skill target termasuk boss monster. Sedangkan skill keempat miliknya, dia memilih untuk merahasiakan itu karena ketiga skill ini sudah cukup untuk mensupport tim ini. Ketua klan tak masalah dengan hal itu karena ya, dengan skill tadi sudah cukup untuk mendukung tim. Selanjutnya, Liu Yi menjelaskan jangkauan serangannya. Di sini, dia berbohong dan mengatakan senjata utamanya adalah katana dan jaraknya sekitar 3-4 meter. Karena skill pertamanya sama dengan Wuji, dia tak perlu menunjukkannya. Skill keduanya adalah Blessing yang dapat memberikan banyak buff sekaligus pada target. Juga dapat melepaskan debuff apapun. Skill ketiganya adalah Freeze Lock yang dapat mengunci target selama 10 detik. Dan untuk skill ultimate-nya, Liu Yi akan merahasiakannya dulu, sama seperti Wuji sebelumnya. Ketua klan mengerti dasaran dari skill-skill mereka. Jadi ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat menyelesaikan raid dungeon ini, karena sebelumnya mereka kalah disebabkan tak punya player support. Sekarang, mereka yakin akan dapat menyelesaikan dungeon ini dengan mudah. Mereka semua lalu berangkat ke dungeon itu dengan berjalan kaki. Alasannya, karena di wilderness area tak mempunyai portal penghubung dengan alasan monster di sana memiliki level yang tinggi berkisar level 70 ke atas. Jadi, mustahil untuk membuat portal di sana. Tapi, ada satu hal yang dia curigai, yaitu kenapa klan sebesar ini memilih dungeon yang susah. Dia pun yakin kalau ada rahasia yang tersembunyi, jadi dia bertekad harus tahu apa itu dan mendapatkannya. Sementara itu, Wuji kemudian berencana untuk membunuh Liu Yi di sana agar dia yang menjadi satu-satunya player support di dalam klan New Order. Mereka semua lalu sampai di pintu masuk wilderness area, yaitu area yang berbahaya bagi player yang tak hati-hati. Sementara itu, tingkat kesulitan dungeon yang akan mereka selesaikan ini akan semakin sulit jika semakin banyak orang yang ikut masuk ke dalam sana. Jadi, ketua hanya membuat tim 10 orang saja untuk masuk ke dalam dungeon kali ini. Juga karena monster di sini terdiri oleh monster berlevel 70 ke atas, maka mereka harus menghindari pertarungan walaupun harus mengorbankan anggota party. Tapi pengecualian untuk para support atau para player support, karena party ini membutuhkan player support dalam pertempuran. Setelah penjelasan itu, mereka semua lalu berangkat dari situ, yang juga langsung diikuti oleh Liu Yi tanpa banyak berpikir. Tak lama setelah mereka masuk, tampaknya mereka sudah menarik perhatian monster. Tapi ketua berkata untuk tak perlu terlalu peduli dengan itu dan langsung ke save area saja untuk menghemat semua energi mereka. Tapi tak disangka, seekor monster besar menyadari keberadaan mereka dan langsung mengejar mereka semua dengan sangat-sangatlah cepat. Mereka tentu saja menyadari hal itu. Salah satu anggota tim menjelaskan kalau monster itu pernah diselidiki oleh mereka dengan 10 tim, tapi sayangnya hanya 5 tim saja yang kembali. Ketua lalu memerintahkan salah satu anggota untuk memancing sang macan raksasa itu. Dia pun langsung mengeluarkan skillnya, yaitu Taunt, yang berguna agar monster yang dia targetkan mengejar sang pemilik skill. Karena itu, sang monster lalu mengikutinya yang berlari ke arah lain. Karena itu, sisa anggota lainnya kemudian lolos dari sang monster tersebut. Sementara itu, karena mendengar sang monster yang dideskripsikan kekuatannya, Wuji pun memiliki sebuah rencana. Dia lalu menggunakan skillnya, yaitu Mark atau penanda,
pada Liu Yi.